Seumpama biji. Shalom, saudaraku yang Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita ambil tema yang baru yang saya akan ambil dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya ingin beri tema yaitu tentang pokok anggur. Saudaraku yang kasih Tuhan, di awal ini kita akan melihat satu ayat di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama. Dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di kalimat yang awal atau ayat yang awal ini menjelaskan sesuatu yang sangat jelas sebenarnya. Dia ingin menjelaskan siapa dirinya, yaitu Yesus itu siapa. Dia sebut dirinya adalah pokok anggur. Dan dia ingin menjelaskan juga tentang siapa yang memiliki pokok anggur itu, yaitu Bapa di surga, bahkan disebut dia yang memiliki dan dia yang mengusahakan. Artinya apa? Bahwa kalau Bapa yang mengusahakan, pasti semuanya akan berjalan lancar dan hasilnya baik. Sehingga dia berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dia sebutkan pokok anggur yang benar. Artinya bahwa mungkin ada pokok anggur yang tidak benar. Dan ini membuktikan bahwa atau ingin menunjukkan tentang sebuah hasil. Kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Di sini juga Tuhan ingin menyampaikan tentang siapa saudara. Apakah saudara siap untuk menjadi carang-carang untuk melekat pada pokok anggur yang benar, atau bahkan saudara mengambil keputusan untuk tidak mau melekat pada pokok anggur yang benar, bahkan melekat pada pokok anggur yang salah. Jadi saudara yang di awal ini Tuhan ingin menyampaikan sesuatu hal yang harus saudara mengerti, bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, Bapa adalah pengusahanya. Apakah saudara sebagai carang mau siap untuk melekat pada pokok anggur yang benar itu? Dan andai kata kita mau melekat pada pokok anggur yang benar, Tuhan ingin berkata bahwa pasti hasilnya akan benar. Itu saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi dalam hidup kita ini adalah hidup pilihan. Apakah saudara mau melekat pada pokok anggur yang benar atau saudara tidak mau melekat pada pokok anggur yang benar? Tuhan tidak pernah memaksa hidup kita, tapi Tuhan mau memilih saudara. Apakah saudara mau dipilih dan dicangkokkan di dalam pokok anggur yang benar? Kalau saudara melihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 dikatakan, Aku berdiri depan pintu hatimu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan, aku akan masuk dan makan bersama dengan kamu. Tuhan tidak pernah mendobrak pintu itu, Tuhan tidak pernah memaksa, dia hanya berdiri depan pintu hati dan mengetok. Kalau saudara sadar dan membukakan, maka saudara akan menerima Yesus dalam hidup saudara dan saudara akan menikmati anugerah. Jadi saudara kasih Tuhan, Tuhan menawarkan dalam ayat ini bahwa akulah pokok anggur yang benar. Tidak ada yang lain, hanya Dia yang benar. Dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Biarlah saudaraku yang kasih Tuhan, di awal ini kita akan melihat di hari-hari mendatang bahwa biarlah hidup kita ini betul-betul menghasilkan dan memuliakan Tuhan. Sebagai ayat terakhir dikatakan di dalam Yohanes 15, ini sebagai tujuannya. Dalam hal itu Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini endingnya. Jadi kita mesti sadari tujuannya kita memuliakan Tuhan dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita adalah murid kalau kita tadi menghasilkan buah. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, berkati untuk beberapa hari ke depan. Kami mencoba melihat sebagian kecil
dari firman-Mu tentang pokok anggur. Biarlah hidup kami menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.